Kita semua pasti pernah merasakannya kan? Perasaan salah langkah, sebuah penyesalan yang rasanya berat banget. Nah, hari ini kita akan bedah gimana caranya mengubah beban itu menjadi kekuatan pendorong terbesar kita. Mungkin salah pilih jalan, keliru ambil keputusan, atau nyesel karena melewatkan kesempatan emas yang lewat gitu aja. Rasa sesal itu bisa nusuk dan berat banget. Tapi, coba deh kita berhenti sejenak. Gimana kalau perasaan ini sebetulnya bukan titik akhir, melainkan sebuah awal? Coba bayangin penyesalan itu kayak persimpangan jalan. Di satu sisi, kita bisa terus-terusan memelihara rasa sesal itu, membiarkannya menggerogoti semangat kita sampai kita lemah. Tapi di sisi lain, kita bisa mengarahkan rasa sesal itu, mengubahnya jadi sumber kekuatan yang nggak kita duga. Dan kuncinya, pilihan itu 100% ada di tangan kita. Oke, kita mulai dari sini ya. Anggap aja penyesalan itu bukan sebuah vonis akhir, tapi lebih kayak alarm yang bunyi kencang banget. Itu tuh sinyal dari dalam diri kita kalau ada sesuatu yang butuh perhatian, sesuatu yang siap untuk kita perbaiki. Setiap langkah besar ke depan itu selalu dimulai dari sini. Dari keberanian untuk ngaca dan mengakui, oke, aku salah. Ini bukan soal menyalahkan diri sendiri loh ya, tapi soal menerima kebenaran apa adanya. Justru inilah fondasi paling kokoh untuk kita mulai membangun kembali. Pesan ini benar-benar membebaskan ya. Jadi manusia itu emang artinya nggak sempurna. Berbuat salah itu udah satu paket. Jadi yang paling penting itu bukan kita jatuh atau enggak, tapi apa yang kita lakukan setelah kita jatuh. Disitulah karakter sejati kita ditempa, yaitu dalam kemauan untuk bangkit dan memperbaiki diri. Nah, setelah kita bisa jujur sama diri sendiri, saatnya kita bergerak lebih dalam. Kita masuk ke proses internal untuk mengolah masa lalu. Dalam tradisi spiritual, ini sering kita sebut sebagai taubat, sebuah pembalikan arah yang tulus, yang murni dimulai dari dalam hati. Prosesnya tuh sebenarnya sederhana, tapi dalam banget. Cuma ada 3 langkah konkret. Pertama, izinkan diri kita buat benar-benar merasakan penyesalan itu. Kedua, ambil keputusan tegas buat berhenti dari perbuatan itu sekarang juga. Dan ketiga, bangun komitmen sekuat baja untuk nggak akan pernah mengulanginya. 3 langkah ini adalah peta jalan kita menuju pemulihan sejati. Dan yang paling penting selama ngejalanin proses ini, jangan pernah putus asa. Ayat ini jadi pengingat buat kita kalau pintu ampunan itu selalu terbuka lebar. Jadi proses ini bukan tentang menghukum diri sendiri, tapi tentang melangkah menuju cahaya penyembuhan dengan penuh harapan. Oke, setelah urusan di dalam diri selesai, sekarang waktunya kita putar fokus. Dari melihat ke dalam, kini kita melihat ke depan. Karena refleksi aja nggak cukup kan, harus ada aksi. Nah, disinilah penyesalan mulai bertransformasi jadi sebuah awal yang baru. Coba deh ajukan 2 pertanyaan ini ke diri sendiri. Ini beneran bisa mengubah keadaan. Pertanyaan ini secara ajaib mengubah keluhan seandainya aja yang penuh sesal jadi pertanyaan, apa yang bisa aku perbaiki yang penuh harapan? Inilah cara kita menambang hikmah dari puing-puing kesalahan. Ini harus kita pahami baik-baik. Masa lalu itu memang sudah terkunci, nggak bisa diapa-apain lagi. Tapi masa depan, wah itu masih lembaran putih bersih. Energi yang kita buang untuk meratapi pintu yang tertutup bisa banget kita pakai untuk membuka pintu yang baru. Hari ini adalah pena dan kertas baru di tanganmu. Cerita apa yang akan kamu tulis? Kutipan ini menegaskan sebuah hukum alam. Perubahan di luar sana itu dimulai dari apa yang kita ubah di dalam diri kita. Kekuatannya ada pada kita. Inilah momen untuk kita mengambil alih kemudi dan menulis ulang narasi hidup kita, menjadi versi terbaik dari diri kita. Dan sekarang kita tiba di puncak pemahaman kita. Kita akan membalikan cara kita memandang penyesalan selamanya. Gimana kalau penyesalan itu ternyata bukanlah monster yang harus kita takuti, melainkan sumber energi dahsyat yang belum kita manfaatkan? Coba deh pikirin orang-orang hebat yang kamu kagumi. Kisah mereka seringkali bukan tentang kesempurnaan, tapi justru tentang kebangkitan. Mereka jadi hebat bukan karena nggak pernah jatuh, tapi karena mereka menjadikan titik terendah mereka sebagai fondasi untuk melompat lebih tinggi dari sebelumnya. Jadi inilah definisi baru kita. Penyesalan yang diolah itu bukan lagi racun, tapi obat. Ia adalah seorang guru yang paling jujur, sebuah cermin yang paling jernih, dan sebuah bahan bakar yang paling kuat. Saat kita memandangnya seperti ini, ia berubah dari sebuah beban menjadi aset kita yang paling berharga.
Pada akhirnya, semua kembali ke sini. Penyesalan yang cuma dipelihara akan terus menarik kamu ke bawah. Tapi penyesalan yang diarahkan akan mendorong kamu maju dengan kekuatan yang baru. Pilihan itu ada di tanganmu setiap hari, setiap saat. Jadi, kekuatan mana yang akan kamu pilih?